Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fardani Pohan dari kelas 11 IPA 5. Dan ini adalah model 3 dimensi dari mitokondria yang sudah saya buat. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan dalam pembuatan antara lain gabus, plastisin, kertas, lidi, dan cat air. Sedangkan untuk alat-alat yang saya gunakan selama pembuatan antara lain gunting, cutter, kuas, spidol, dan lem. Untuk estimasi biaya yang saya keluarkan adalah sekitar Rp60.000 dan estimasi waktu adalah sekitar 2 hari karena harus menunggu catnya kering. Sekarang kita ke mitokondria. Mitokondria merupakan salah satu organel yang ada di dalam sel. Mitokondria memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu 1. Mitokondria hanya terdapat di dalam sel eukariotik. 2. Mitokondria adalah satu-satunya organel sel yang dilapisi oleh 2 lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Yang ketiga, mitokondria biasanya berbentuk lonjong. Yang keempat, mitokondria biasanya berdiameter sekitar 0,5 nanometer dan biasanya mitokondria memiliki panjang sekitar 0,5 sampai 1 nanometer. Yang kelima, mitokondria adalah organel sel yang banyak ditemukan di dalam organ-organ yang membutuhkan banyak energi untuk bekerja. Contohnya jantung, hati, dan otot. Kemudian untuk fungsi dari mitokondria memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Sebagai tempat penghasil energi di dalam sel. 2. Sebagai pengontrol dan pengawas dari konsentrasi ion kalium di dalam beberapa kompartemen sel. Yang ketiga, mitokondria berperan dalam membangun beberapa bagian dari darah dan hormon seperti estrogen dan testosteron. Yang kelima, mitokondria merupakan organel sel yang berperan dalam proses kematian sel-sel yang tidak diinginkan atau sel-sel yang jumlahnya terlalu banyak sehingga harus dipangkas. Yang terakhir, mitokondria yang terdapat di dalam hati memiliki enzim-enzim yang dapat mendetoksifikasi amonia. Untuk bagian-bagian dari organel sel mitokondria beserta fungsinya antara lain yaitu mitokondria memiliki 5 bagian. Yang pertama, membran sel. Membran ini dibagi menjadi 2, yaitu membran dalam dan membran luar. Untuk membran luar memiliki fungsi sebagai pelindung dari mitokondria dan melapisi seluruh bagian luar dari mitokondria. Yang kedua ada ruang intermembran, yaitu ruang antara dan membatasi membran dalam dan membran luar dalam mitokondria. Ruang intramembran memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya berbagai macam reaksi sel yang sangat penting. Kemudian untuk organ dari mitokondria yang ketiga adalah membran dalam. Membran dalam merupakan bagian dari mitokondria yang paling penting karena membran dalam merupakan tempat terjadinya proses respirasi yang menghasilkan energi di dalam sel. Membran dalam juga berperan dalam pembuatan protein yang berperan dalam pembentukan ATP. Kemudian setelah itu ada krista. Krista merupakan lekukan-lekukan yang terdapat di dalam membran dalam. Krista memiliki fungsi sebagai salah satu bagian yang berperan dalam menyebarluaskan membran dalam saat DNA dalam mitokondria bertambah banyak. Sedangkan untuk bagian terakhir dari mitokondria adalah matriks. Matriks di model saya berwarna biru. Matriks merupakan cairan yang berisi enzim-enzim, metabolisme, dan protein, juga merupakan di bagian yang terdapat DNA dan RNA dalam mitokondria. Matriks memiliki fungsi sebagai
tempat katabolisme dalam mitokondria dan juga memiliki fungsi sebagai tempat pemecahan lemak dalam mitokondria. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.